Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hantu Jembatan Angker. Semilir angin malam berhembus pelan, namun siapa sangka jika usahanya saja bisa membuat yang merasakan seketika ikut meremah. Malam ini di desa yang memang terbilang sepi, tak ada yang berani keluar malam meski waktu masih menunjukkan pukul 7 malam. Udara yang terasa semakin mencekam karena desa tersebut dibentangkan oleh sebuah jembatan yang sudah terbilang tua. Karena sudah berdiri beratus-ratus tahun yang lalu dan sudah berbagai kisah mistis yang selalu warga dengar. Bahkan para warga yang hidup di sekitar jembatan sudah tak asing lagi. Kabar miring soal penunggu jembatan yang kerap mengganggu siapapun yang tengah melintas. Meski masih terbilang desa yang belum semaju desa yang lain di kota tersebut, namun desa ini cukup disanjung karena bisa menghasilkan sayur mayur yang berkualitas. Tak bisa diragukan tanahnya yang subur serta udaranya yang sejuk tentu sangat mendukung pertumbuhan aneka sayuran yang para warga tanam di kebun mereka. Suara senandung itu kembali berbunyi. Para warga yang sering bahkan setiap malam mendengarnya bahkan sudah tak lagi asing. Hanya bagi mereka yang mendengar pasti langsung tutup selimut jendela serta pintu sudah dipastikan akan mereka tutup rapat-rapat. Jang? Dengar nggak, Jang? Tanya Udin selaku hansip yang bertugas keliling malam untuk menjaga keamanan desa. Dengar apa? Dengar isi dompetmu yang lagi sekarat itu, jawab si Ujang asal. Spontan si Udin langsung mengeplak kepala Ujang dengan sarung yang ia kalungkan di lehernya. Asem kau, Din. Sarungmu udah nggak dicuci berapa tahun itu. Bau banget, protes Ujang. Hehehe. Udah ada seminggu, Mang Jang. Maklum, ini saya lagi mode reok. Astaga, manusia ini kan bisa kamu cuci sendiri. Kamu kan tahu kalau saya nyuci baju suka ngabisin sabun. Lah, kamu ikutan makan tuh sabun? Kagak sih, bukan dimakan lah. Terus saya ikut mandi juga pakai tuh sabun. Jadi kamu kalau mandi suka pakai sabun cuci baju? Ujang tak habis pikir dengan otak kepala rekannya. Ini biasanya dia mandi tapi yang digunakan justru sabun colek. Ya habis gimana? Katanya kan tuh sabun bisa bikin glowing. Ya udah,
aja saya pakai semua. Ternyata masih sama saja kulit saya. Nggak glowing juga, ucap polosnya. Ini manusia emang agak lain. Nggak sah sekalian tuh kamu mandi pakai sabun WC. Biar sekalian membersihkan kerak yang membandel, ketus Ujang yang makin geram. Ah, itu mah baunya nggak enak. Serah kau sajalah. Ini kan mau ke arah jembatan itu, Din. Lah, iya. Tapi kan saya nanya ke kamu. Jang, kamu dengar suara nggak tadi? Kamu jangan nakutin saya, Din. Enggak, Jang. Beneran saya tadi dengar suara cewek lagi bersenandung, ucap si Udin. Dengan tubuh bergidik Ujang, rasa hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Ia pun tak kalah, merinding ditambah lagi ucapan Udin. Ucapan Udin membuatnya semakin ketakutan. Mang, diri suara wanita dari belakang mereka. Ujang dan Udin makin gemeteran dibuatnya. Mereka sejenak saling tatap satu sama lain. Din, nengok nggak nih? Jangan, Jang. Ini pasti bukan manusia. Terus gimana, Din? Itu jembatannya udah mau kelihatan di depan. Kali aja itu manusia. Kan kalau hantu penunggu jembatan pasti kan nungguin kita di pinggir jembatannya dong. Iya juga. Ya udah, yuk kita tengok ke belakang tapi sama-sama ya. Din, merem dulu tapi takutnya beneran bukan manusia. Udin seketika langsung menutup matanya. Ia menurut saja dengan perintah Ujang kala ia perlahan membuka matanya. Tubuhnya seketika tak bisa digerak. Betapa terkejutnya ia kala kini di hadapannya sudah berdiri hantu wanita penunggu jembatan. Hantu itu menyeringai ke arah Udin sambil mengayunkan sebelah tangannya yang buntung. Mang, tolong satuin tangan saya dong. Nih, susah tahu, ucap hantu wanita itu sambil menyodorkan tangannya yang buntung. Buntung, setan. Kala ia hendak berbalik badan, tubuhnya langsung terjungkal ke bawah. Sebab dirinya tak sadar sudah menubruk tubuh Ujang yang sudah pingsan tak sadarkan diri. Jang, kok malah tidur sih? Tuh hantunya minta tolong, Jang. Pingsan juga deh, ucap Udin kalang kabut. Ia pun akhirnya jatuh pingsan tepat di samping Ujang. Hantu wanita penunggu jembatan pun tertawa, lalu ia menghilang tepat di samping jembatan. Keesokan harinya, berita tentang hantu wanita penunggu jembatan itu pun menyebar luas. Kini Udin dan Ujang masih dalam kondisi demam sebab semalam mereka menjadi salah satu korban yang didatangi si hantu. Kini kantor kepala desa pun sudah ramai oleh warga yang protes. Mereka sudah merasa tidak tenang lagi tinggal di desa ini. Teror demi teror terus terjadi sepanjang malam tanpa mereka tahu apa salah mereka semua, hingga mereka pun terus jadi dihantui. Pada
hal mereka tak salah apa-apa. Pokoknya kita nggak mau tahu, Pak Kades. Bapak harus cari tahu kenapa hantu itu terus gentayangan di desa kita, teriak salah satu warga lelaki bertubuh gemuk. Iya betul, harus kita selesaikan masalah ini, Pak. Kita mau desa ini kembali tenang, ucap warga yang lain. Iya, desa ini harus kembali nyaman, ucap warga yang lainnya lagi. Betul, betul, teriak para warga yang sudah merasa lelah karena teror hantu itu. Mohon tenang ya bapak-bapak semua. Saya dan jajaran yang lain juga sedang cari solusinya. Saya akan pastikan desa kita akan kembali aman, seru kepala desa. Tapi kapan, Pak? Iya, kapan? Bapak ngomong kayak gitu udah dari minggu lalu. Tapi nyatanya hantu itu masih saja mengganggu warga desa. Iya, pokoknya secepatnya. Segera musnahkan hantu itu. Iya, musnahkan. Seru para warga yang mulai geram. Kepala desa nampak kebingungan melerai warganya yang tidak bisa kondusif. Bapak semuanya, ngapunten, permisi, tenang dulu. Ya, kami akan usahakan supaya desa ini tidak lagi diteror. Tapi saya mohon kerjasamanya dengan Bapak semua di sini banyak-banyak lakukan ibadah. Insya Allah, Gusti Allah akan selalu menolong kita semua. Seru Ustadz Bayu selaku orang kepercayaan di desa itu, ia yang kini ikut berjajar dengan barisan pengurus kantor desa. Ia juga merupakan keponakan dari kepala desa yang baru saja 1 tahun tinggal di desa, namun sudah mampu menyentuh banyak hati para warga desa dengan sangat cepat. Bayu juga baru saja menyelesaikan kuliahnya di kota, hingga ia kembali memilih untuk menetap sementara bersama sang paman. Akhirnya setelah riuh pikuk dari keluhan warga, ucapan Ustadz Bayu mampu meredakan amarah mereka. Kini para warga sudah membubarkan diri. Terima kasih ya, Bayu. Paman bersyukur sekali kehadiranmu di sini bisa membantu hal-hal yang cukup pelik seperti tadi, ucap kepala desa yang bernama Pak Amir. Paman tak usah sungkan, begitu Bayu justru senang bisa ikut membantu di sini. Toh, Bayu kan bukan warga asli sini. Hitung-hitung buat bakti Bayu selama tinggal di sini. Ya sudah, ikut paman ke dalam. Pengurus desa yang lain sepertinya sudah masuk lebih dahulu. Bayu mengangguk lalu mengikuti langkah sang paman yang sudah berjalan lebih dulu. Bu, Kinan pamit mau mengajar dulu ya, pamit Kinan pada sang ibu. Ia tak lupa bersalaman dengan sang ibu. Kinanti namanya. Ia adalah salah satu guru yang mengajar di sekolah satu-satunya yang ada di desa itu. Dan hanya tingkatan SD, sedang tingkatan SMP dan SMA mereka harus bersedia untuk menyeberang ke desa lain, bahkan harus ke kecamatan sebelah. Hati-hati nak, jawab sang ibu. Bapak mana bu? Kinan yang sejak tadi mencari sosok sang bapak yang belum kelihatan sejak ia bangun. Ikut demo ke kantor kepala desa. Ya ampun, soal apa sih bu?
Ya, apalagi jika bukan sang ibu nampak berat untuk melanjutkan ucapan. Melihat raut wajah panik sang ibu, Kinan nampaknya sudah paham. Sudah Bu, ini Kinan sudah paham maksudnya ibu apa. Ya sudah, takut telat. Kinan berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab sang ibu sambil melihat sang anak yang mulai enggang pergi. Raut kecemasan kini melanda Bu Lastri ketika Kinan sudah tak terlihat lagi. Meski hari masih pagi, nyatanya di desa itu memang terbilang cukup mencekam. Hingga deru suara motor bebek Pak Parja, sang suami, sudah terdengar. Bu Lastri langsung tersenyum senang, akhirnya ia tak lagi sendiri di rumah. Bapak sudah pulang? Sudah, Bu. Kinanti sudah berangkat? Tanya Pak Parja sambil memarkirkan motornya. Sudah Pak, baru saja berangkat. Harusnya tadi nunggu Bapak supaya nggak capek ngayuh sepeda. Kalau ke sekolah naik motor kan ya lebih cepat. Ini kayak nggak tahu, Kinanti saja. Wis, ayo masuk Pak. Ibu sudah buatkan sarapan. Paling singkong rebus lagi. Keluh Pak Parja lalu menyusul masuk. Lah, wong adanya cuman itu, ketus Bu Lastri. Keluarga mereka memang terbilang sederhana, namun keharmonisan yang jarang. Tanya, meski hanya singkong rebus, mereka bersyukur sang anak bisa menjadi kebanggaan keluarga. Pukul 12 siang, anak-anak sudah dibolehkan pulang. Kinan menatap sendu ke arah mereka yang kini terlihat saling berhamburan kala meninggalkan area sekolah. Dan gumam Raya, salah satu teman dirinya. Sama seperti dirinya. Bu Raya, ada apa? Panggil Raya ajak. Anak-anak sudah pada bubar ini. Oke, kenapa tadi Pak manggil saya? Kamu kenapa ngelamun gitu? Kesambet, baru tahu rasa kamu. Saya cuman kasihan sama mereka. Tadi saat mengajar, banyak anak-anak yang nggak masuk. Alasannya ya karena takut keluar rumah, padahal kan mereka itu sekolahnya pagi sampai siang doang. Nggak bakal pulang malam. Keluh Kinan. Sama Nan, tadi pas saya ngajar juga muridnya dikit, Kinan langsung menoleh. Ia kini menatap ke arah jalanan yang tepat di seberang sana terlihat jembatan tua yang masih kokoh berdiri. Jembatan yang sudah membuat para warga risau. Ia jadi semakin penasaran. Sebenarnya ada masalah apa di masa lalu yang belum terselesaikan hingga kini? Teror dari hantu penunggu jembatan seperti tak ada habisnya mengganggu warga. Saya sepertinya harus segera selidiki, gumam Kinan yang nyatanya masih bisa didengar oleh Raya. Nan, apa yang mau kamu selidiki? Tanya Raya yang mulai penasaran. Tuh, tunjuk Kinan ke arah jembatan yang masih bisa terlihat dari area luar sekolah. Mata Raya langsung mengikuti arah tangan Kinan hingga membuatnya terbelalak. Nan, jangan macem-macem kamu. Ngapain sih? Mau cari perkara? Justru saya mau menyelesaikan perkara. Jawab Kinan lalu lekas berbenah. Raya yang
penakut akhirnya menyusul Kinan kembali ke dalam ruangan. Nan, jangan main tinggal gitu dong, tungguin kita keluarnya bareng ya. Kenapa? Takut, celetuk Kinan sambil membawa tasnya lalu melenggang keluar. Nan, tungguin! Teriak Raya langsung berlari mengejar Kinan. Setibanya mereka di parkiran. Nan, itu kamu bawa sepeda lagi? Iya, emang kenapa? Enggak takut apa? Bukannya arah rumah kamu harus ngelewatin jembatan itu dulu ya? Kalau mau biar aku antar aja kita putar balik. Gak usah, Rai. Itu malah bikin ngaret waktu. Saya udah bisa kali pulang pergi lewat tuh jembatan. Yakin gak mau bareng? Yakin. Ya udah kamu duluan. Apa saya duluan nih? Kan arah kita beda. Kamu duluan deh. Saya nanti ngikutin dari belakang bawa motornya. Kinan menghela napas panjang mengingat temannya yang satu ini super penakut, bahkan hari masih dibilang cukup terik. Tak seperti pagi yang udaranya masih sejuk dan lembab. Kinan lalu mengayuh sepedanya dan berbelok ke arah kanan, sedang motor yang Raya tumpangi berbelok ke arah kiri. Walau siang hari pun tak banyak kendaraan yang mau melintas jembatan ini. Hanya ada beberapa kendaraan saja yang lewat dengan nyali yang cukup besar tentunya. Kinan ia sama sekali tak merasa takut, bahkan dirinya justru makin dibuat penasaran. Sayangnya tak ada orang yang bisa ia tanyai hal masa lalu tentang jembatan ini. Tiba dirinya kini melewati jembatan itu masih tak ada apa-apa, hingga saat akan tiba di ujung jembatan, dirinya langsung mendadak berhenti. Ia melihat ada seseorang yang nampak seperti baru saja terjatuh, tapi seingatnya dia tak melihat ada orang lewat. Mungkin itu dirinya saja yang tak fokus mengayuh sepeda hingga tak melihat saat wanita itu terjatuh. Ia lekas turun dan membantu wanita itu yang kini masih duduk bersimpuh di pinggir jalan tepat di samping jembatan. Gak apa-apa, tanya Kinan pada wanita di hadapannya. Ia ikut melihat kondisinya. Namun wanita itu hanya menggeleng lemah. Maaf, apa ada yang sakit? Tanya Kinan lagi, namun lagi-lagi wanita itu hanya menggeleng. Kinan tak merasa curiga sedikit. Ia masih berpikir positif jika wanita itu mungkin tak bisa bicara. Mbak, mau saya antar pulang? Tapi maaf, saya cuma bawa sepeda. Takutnya kaki Mbak sakit atau ada yang luka, tawar Kinan. Sesaat wanita itu menatap Kinan lalu tersenyum, namun Kinan justru merasa senyumnya terasa aneh. Belum sempat ia berucap, tiba-tiba dari belakang ada yang menepuk punggungnya. Sontak Kinan terlonjak kaget lalu menoleh ke belakang. Kinan, seru Bayu yang ternyata sedang melintas. Ia sedari tadi melihat Kinan yang tengah berdiam di pinggir jembatan seorang diri. Merasa khawatir, akhirnya Bayu pun menghampiri Kinan. Bayu, kebetulan kamu di sini. Kita tolong Mbak ini ya. Kamu bawa motor kan? Jawab Kinan yang saat itu sudah berdiri menghadap Bayu.
Bayu yang bingung dengan ucapan Kinan justru sedikit merasa begini. Mbak siapa, Nan? Sadar, istighfar. Apaan sih orang aku lagi coba bantu mbaknya? Yang Kinan langsung menghentikan ucapannya lah. Kala ia menoleh ke arah samping tempat wanita tadi duduk, kini wanita itu sudah menghilang. Lah, kemana dia? Gumam Kinan yang masih tak percaya dengan yang ia alami barusan. Kinan, kamu cari siapa? Tanya Bayu lagi. Namun Kinan masih tak hiraukan. Kinan masih mencari wanita itu sampai ia mendongak ke bawah jembatan yang terdapat sebuah sungai dengan aliran air cukup deras. Melihat Kinan yang sedikit linglung, Bayu lekas menghampirinya, bawa Kinan menjauh dari arah jembatan. Kinan, sadar Nan, ucap Bayu. Kinan masih nampak seperti orang bingung. Kinan merapalkan doa Bayu lalu mengusap wajah Kinan. Bismillahirrahmanirrahim. Gumam Bayu. Tak lama Kinan akhirnya tersadar. Bayu, ngapain di sini? Gertak Kinan. Mendengar ucapan Kinan yang sudah kembali ke asalnya, Bayu akhirnya mengucap syukur. Alhamdulillah. Galaknya balik lagi. Apaan sih? Gak jelas banget. Ini kita ngapain berdiri di ujung jalan jembatan gini? Tegas Kinan yang seolah lupa dengan apa yang baru saja ia alami. Bayu tersenyum. Sejenak rasanya ia mengerjai Kinan. Jelas-jelas tadi ia sendiri yang duduk di pinggir jembatan. Kini malah mengira Bayu yang aneh-aneh padanya. Kamu beneran lupa? Iya. Aku nggak ingat, cuma perasaan tuh tadi aku lagi ngayuh sepeda, mau pulang ke rumah, terus kenapa sekarang jadi sama kamu di sini? Ucapnya sedikit terketus. Jodoh kali, ucap Bayu asal. Kinan nampak terbelalak matanya. Ih, amit-amit. Tegas Kinan lalu beranjak, ia ambil sepedanya yang tergeletak di bawah. Ia langsung pergi begitu saja meninggalkan Bayu. Bayu menatap nanar kepergian Kinan hingga matanya tertuju pada sebuah bayangan di sudut jembatan. Jangan ganggu wanita itu, gumam Bayu dalam hati. Ia mencoba mengajak sang penunggu jembatan berbicara lewat mata batinnya untuk tak mengganggu wanita yang ia sayangi. Seketika bayangan tersebut langsung hilang. Bayu kemudian kembali menaiki motornya dan kembali melaju. Kalau begini jadinya harus ekstra nih jagainnya. Kinan, kamu harus segera saya nikahi, gumam Bayu dalam hati sambil tersenyum. Untung saja diri pakai helm, jika tidak mungkin sudah ramai orang yang membicarakannya ketika senyum-senyum sendiri di jalan. Setibanya Kinan di rumah, tak lupa ia mengucap salam dan langsung bersalaman dengan kedua orang tuanya yang kebetulan sedang duduk di kursi teras rumah. Nan, kamu sakit? Tanya panik sang ibu ketika menyentuh kening Kinan yang terasa panas. Kinan langsung mengerutkan keningnya. Enggak kok Bu, aku baik-baik saja. Bapak coba deh. Bapak cek sendiri kening Kinan. Titah Bu Lastri. Astaga, Bu, ibumu benar. Kamu panas badannya, ayo masuk dulu. Kamu itu pas kecapean ya. Tapi Pak, Kinan belum sempat
ia melanjutkan ucapannya. Kinan langsung dibawa paksa sang bapak masuk ke dalam rumah. Bisa dibilang bapaknya Kinan lebih protektif. Jika sang anak sakit, Bu Lastri yang melihat itu hanya bisa geleng-geleng kepala. "Assalamualaikum," seru seseorang yang berhasil menghentikan langkah Bu Lastri. Saat akan masuk rumah, Bu Lastri langsung menoleh ke arahnya. "Waalaikumsalam, Masya Allah. Nah Bayu, tumben mampir ke sini." Bayu langsung cium tangan. "Maaf Bu, apa kinannya ada?" "Oh ada, baru saja dibawa masuk bapaknya. Gak tahu dia habis ngapain pulang-pulang badannya tiba-tiba saja panas," ucap Bu Lastri. Bayu seketika langsung berlonjak kaget. "Apa? Panas?" "Iya nak Bayu, padahal pas pagi dia masih sehat-sehat saja." "Bu, maaf, apa saya boleh bertanya sesuatu? Ini soal Kinan." Bayu berbicara lebih serius dari biasanya. "Iya nak, silakan, mau bertanya apa?" "Ibu tahu tidak jika Kinan berangkat dan pulang mengajar lewat jalan mana?" Bayu mencoba bertanya dengan hati-hati agar tak membuat Bu Lastri khawatir. "Ya, jalanan kayak biasanya nak Bayu." "Jalanan biasa yang ibu maksud itu lewat jembatan depan sana." Kini Bu Lastri yang berubah panik. "Nak, apa Kinan diganggu?" tanya Bu Lastri yang Bayu sedikit sesali. Ingin hati tak membuat Bu Lastri khawatir, akhirnya malah kejadian juga. "Enggak Bu, hanya saja..." Prang! Terdengar suara pecahan benda. Belum sempat Bayu melanjutkan ucapannya, tiba-tiba mereka dikagetkan suara benda yang pecah dari dalam. Baik Bu Lastri maupun Bayu langsung buru-buru masuk. Teriakan Kinan meracau, kini dirinya nampak seperti orang kesurupan. "Bapak Kinan kenapa? Bapak Kinan kenapa?" tanya Bu Lastri histeris. Pak Parja hanya diam seolah ikut kaget, padahal dirinya hanya meninggalkan Kinan sebentar untuk mengambil air kompres. Wadah air kompres langsung terjatuh begitu saja kala dirinya melihat sang putri yang sedang sekarat. Bayu mencoba menghalau Kinan yang kerap ingin melukai dirinya. Dengan erat Bayu menggenggam kedua tangan Kinan. Dia terus membaca doa agar Kinan bisa terbebas dari gangguan makhluk yang sama. "Jangan ikut campur anak muda," ucap Kinan, namun dengan suara yang serak dan sedikit berat, seperti tengah menahan sakit tenggorokannya.